Halo teman-teman, kemarin kan kita ribut mengenai nomor NIK para pegawai-pegawai di perusahaan yang tidak bisa diakomodir di Cortex ya. Karena orang itu harus punya akun Cortex, baru boleh jadi pegawai, baru boleh bernapas di Indonesia ini, baru boleh bekerja di Indonesia ini. Ternyata kemarin ada perubahan drastis ya. Gue kasih lihat teman-teman. Ada perubahan drastis kemarin sore loh ya, tanggal 30 Januari sore hari. Tiba-tiba ada informasi baru nih. Gue ambil dari Bapak Hidayat SE ya dari LinkedIn ya. Luar biasa ya tukang hitung dan lapor pajak. Luar biasa Pak Dina ini yang beliau sangat-sangat informatif sekali ya. Breaking news katanya ya untuk Bupat PPh satu atau unifikasi. Apakah NIK yang sudah valid secara Dukcapil tetapi belum padankan MPWP atau belum registrasi Kortes kemudian bisa dibuatkan bukti potong PPh satu unifikasi di Kortes? Sebelumnya jawabannya tidak. Oke, sekarang jawabannya bisa, teman-teman. Sekarang jawabannya bisa. DJP telah menyiapkan MPWP sementara temporalitin. Luar biasa ya, binatang baru ini teman-teman ya. Binatang baru namanya temporalitin atau MPWP sementara dengan nomor standar 16 digit yaitu 99900000000999900 yang otomatis menggantikan MPWP pihak yang dipotong jika NIK-nya tidak valid. Oke. Ketentuan dalam bukti potong PP21 atau notifikasi ini adalah MPWP-nya adalah ini 16 digit ya. Namanya adalah penerima penghasilan atau kemudian dikasih tanda pagar NIK 16 digit yang tidak valid tersebut ya. NIK-nya adalah ini. Luar biasa ya. Manfaat pencantuman nama dengan format ini adalah ditujukan untuk kebutuhan jika pihak yang dipotong melakukan aktivasi NIK dan ingin menggunakan PPh yang telah dipotong sebagai kredit pajak dalam SPD tahunan PPh-nya ya. Sumbernya adalah telegram dari FAQ Cortex. Luar biasa, teman-temannya luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi eh, 4 tahun Cortex dikembangkan. 4 tahun teman-teman ya. Kalau dikalikan 365 hari udah 1000 lebih hari teman-teman ya. Masalah ini tidak teridentifikasi, tidak terpikirkan oleh orang-orang di Cortex, teman-teman ya. Sehingga nggak dipikirin solusinya, ya. Karena masalah tidak muncul, tidak dipikirin solusinya, ya. Solusi untuk memaksakan pegawai membuat akun Cortex adalah solusi yang tidak masuk akal, ya. Dan ini nggak dipikirin. Ketika dikembangkan, Cortex ini bertahun-tahun dikembangkan, nggak dipikirin barang ini, oke? Ketika menjelang akhir Januari, semua orang bingung, semua orang protes, semua orang marah-marah. DJP baru mikir, mampus kita nih. Nggak bisa jalan nih barang nih. Nggak bisa jalan nih. Gimana caranya nih? Nggak bisa nih. Lu mau paksain para buruh pabrik itu suruh bikin kontes semua? Nggak bisa. Lu mau suruh HRD-nya perusahaan bikinin kontes mereka semua? Nggak mau HRD-nya. Lagi pula melanggar hukum loh ya. Nggak boleh loh kita kita mengakses data DJP orang lain, kita bikinin kontes dia tuh nggak boleh, itu melanggar hukum, teman-teman ya. Akhirnya dibikinilah solusi putus asa. Yaitu apa? Ya udah deh kita buka aja aksesnya semua. Kita buka aksesnya semua, nggak usah pakai nick, semua akan kita approve. Tapi gimana caranya ya? Oke deh, kita bikin yang namanya NPWP sementara, temporalitin. Barang apa ini temporalitin? Di undang-undang apa ngomongin temporalitin? Di undang-undang apa, teman-teman? Di undang-undang apa yang mengatakan MPWP sementara? Di PMK-nya ada nggak? PMK 81, PMK 131, ada nggak yang namanya temporalitin, NPWP sementara? Belum pernah dengar, teman-teman ya. Belum pernah dengar dalam sejarah negara Indonesia merdeka yang namanya MPWP sementara. Ini binatang baru, barang baru diciptakan turun dari langit ya, turun dari langit, turun ke bumi, tidak usah pakai undang-undang, tidak usah pakai peraturan, nggak usah pakai PMK, langsung dibikin aja langsung begitu. Yang namanya MPWP sementara, temporary pin, temporary pin gitu ya. Pertanyaan gue adalah, kalau gitu nggak usah ada Cortex, nggak usah bikin Cortex ya, bikin canggih-canggih nggak usah. Kembali aja ke DJP online. Toh DJP online bisa nyambung ke Dukcapil, ya kan? DJP online bisa nyambung ke Dukcapil kok. Nggak perlu bikin orang itu punya akun DJP online. Langsung bisa kan, teman-teman yang sudah berhasil ya, DJP online sudah bisa. Ngapain pakai Cortex? Kalau hasilnya tidak canggih. Gitu loh. Masa NPP orang, nick orang nggak bisa dikenali di Cortex kan lucu. DJP online aja yang katanya tidak canggih bisa mengenali nomor NIK-nya orang-orang. Oke? Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah bukti potong tersebut bisa dipakai sebagai kredit pajak? DJP bilang tidak bisa.
Bukti potong itu hanya bisa dipakai sebagai kredit pajak kalau lu menggunakan metode tadi tuh. Metode tadi yaitu menggunakan nama orang pakai tanda pagar nomor NIK-nya. Pertanyaan gua, undang-undang apa yang ngomong begitu, teman-teman? Undang-undang apa? PP apa? PMK apa yang ngomong begitu? Kredit pajak nih hanya bisa dikreditkan jika namanya adalah nama ini slash pakai tanda pagar nomor NIK-nya. Kemudian MPP-nya pakai MPP sementara tersebut. Undang-undang apa yang ngomong gitu? Memang sekampret ini teman-teman, memang sebodoh ini nih Cortex ini ya, memang aduh, gue mau pakai kata kata kasar nanti gue diblokir sama YouTube ya. Memang memang se sekacau itu teman-teman ya. Jadi di meeting roomnya di DJP lagi mikir gimana caranya supaya ini bisa dijalankan, tapi kita nggak melanggar hukum. Nggak apa-apa deh hukum dilanggar nggak apa-apa deh. Yang penting bisa jalan gitu ya. Ya udah deh, kita matikan aja fitur untuk verifikasi NIK supaya semua orang bisa masuk, bisa dibikin bukti potong. Oke, peduli setan tuh undang-undang tuh nggak usah peduli undang-undang. Kita matikan aja verifikasi NIK ini, semua orang bisa bikin eh, bukti potong dengan MPP sementara. Kita ciptakan barang baru namanya MPP sementara. Kemudian nggak bisa dikreditkan dong. Loh, gimana ya supaya bisa dikreditkan ya? Oke, oke, oke. Kita bikin standar yang namanya adalah nama WP pakai tanda pagar, kemudian nomor NIK. Kalau nggak pakai ini, kita tidak bolehkan dikreditkan. Apa tuh undang-undang? Nggak usah pakai undang-undang, nggak usah. Kita maunya Cortex ikutin aturan kita. Nggak usah aturan undang-undang. Jalan akhirnya, teman-teman. Sekarang pertanyaan gue berikutnya. Kalau 3 bulan pakai metode ini, kemudian bulan keempat orang itu melakukan validasi NIK ke Cortex. Oke, kemudian bisa bikin bukti potong yang benar. Pertanyaan gua, apakah A1 nanti di Desember bisa nyambung? Udah pasti nggak bisa. Jadi ini barang sudah kacau balau, campur aduk, hancur lebur, tetapi dibikin, dimanipulasi, melanggar undang-undang, melanggar hukum, diterabas semuanya. Demi apa? Demi Cortes dijalankan terus. Karena kalau Cortes sampai gagal, banyak orang masuk penjara. Lah, pelanggaran hukum, apakah masuk penjara? Bisa masuk penjara, bos. Ya, pelanggaran hukum bisa masuk penjara, bos. Ya, hati-hati, gitu loh. Bagaimana ceritanya orang nggak pakai NIK bisa dibikin bukti potong? Tapi kalau punya NIK mau bikin bukti potong, nggak bisa bikin bukti potong. Mau kembali ke metode lama, nggak mau. Akhirnya dipaksakan kontesnya berjalan dengan aturan-aturan aneh yang cacat prosedur, cacat hukum, yang udah nggak peduli hukum. Pokoknya dia labrak aja semua hukum. gue gue udah gue udah gak bisa kata-kata teman-teman ya, tetapi intinya buat teman-teman, para HLD HRD di perusahaan-perusahaan udah nggak usah pusing. Sekarang bikin aja MPP sementara ini untuk semua pegawai yang bermasalah. Semua pegawai yang bermasalah ataupun vendor-vendor yang bermasalah gunakanlah MPP sementara yang ini ya. 999 digit, gunakanlah itu, maka orang itu akan bisa valid, akan bisa dibikinin bukti potong. Masalah nanti pegawai itu nggak bisa mengkreditkan itu urusan dia. Terserah dia mau dikreditkan itu urusan dia. Salah sendiri nggak bikin kontes. Gitu ya kira-kira teman-teman ya. Suruh dia ngomel-ngomel ke DJP tuh, ke KPP ya. Jangan jangan ngomel-ngomel ke HLD. Gitu kira-kira teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.